Tafakur 1 jam lebih hebat daripada beribadah 60 tahun. Yang kita belum sampai 60 tahun, potong masa balik, potong masa maksiat. Alhamdulillah. Maka dengan tafakur 1 jam itu bisa meraih keutamaan daripada ibadah 60 tahun. Dan yang kita tafakuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebun-kebun di atas muka bumi ini min nakhil, daripada kurma. Kemudian wa'anabin, macam-macam anggur. Kemudian wabajarna biha minal uyun, Allah itu alirkan mata air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi arsyadana ila ta'atihi wa jazzarna 'an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadin ila sabilir rasyad. Amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha wa taqwah wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal uyuni liyakulu min thamarihi wa ma'amilat aydihim afala yashkurun. Al-ayat Sadaqallahul Azim, yang artinya wallahu a'lam bi muradih. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan biha, di atas muka bumi, jannatin, macam-macam kebun, perkebunan, min nakhilin, daripada pohon-pohon. Kemudian wa'anabin, pohonnya nakhil itu pohon kurma. Kemudian wa'anabin, macam-macam anggur. Kemudian wafajarna fiha, dan kami mengalirkan di atas muka bumi atau di atas tanah ini minal uyuni, daripada banyaknya mata air. Nah, bisa kita tafakur bersama pada saat ini, karena tafakur 1 jam lebih hebat daripada 60 tahun ibadah. Luar biasa. Tafakur 1 jam lebih hebat daripada beribadah 60 tahun. Usia kita belum sampai 60 tahun, potong masa balik, potong masa maksiat. Alhamdulillah. Maka dengan tafakur 1 jam itu bisa meraih keutamaan daripada ibadah 60 tahun. Alhamdulillah. Berkat pengajian, kita sudah paham bagaimana biar tiap hari kita tidak dicatat dosa-dosa kita. Maka sekarang niatkan dalam hati kita masing-masing, awali hari kita dengan kebaikan, akhiri sore kita dengan kebaikan. Alhamdulillah. Tafakur, di antara yang kita tafakuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebun-kebun di atas muka bumi ini min nakhil, daripada kurma. Ini pohon kurma ini luar biasa, Pak. Sebetulnya pohon kurma itu membawa air, Pak. Jadi dari pohon itu bisa mendatangkan air. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya salahnya tidak tahu disiram. Jadi disiram, jadi ketergan di padang gurun, ya, di padang pasir tumbuh pohon berbuah namanya buah kurma. Itu Allah sudah jadikan di pohon tersebut air. Jadi kalau sudah ada air tidak usah
besar, jadi menyalahi aturan. Maka buahnya kecil. Penjelasan ulama sampai ke sana. Kita tafakur luar biasa. Di kita juga ada ya beberapa tempat di Indonesia yang menanam pohon kurma dan berbuah, tapi mungkin beda rasa dengan di mana tempatnya pasti dia tumbuh. Airnya sama, rasanya beda. Bapak mungkin masing-masing nanam ada yang beda ya, ada yang rambutan. Sekarang musim buah mangga ya. Betul. Kalau di pinggir jalan musim terus. Itu sih katanya. Jadi musimnya kan pohon paya, pohon durian dan macam-macam loh pohon yang itu. Air hujannya sama apa beda Pak? Betul sama ya. Masya Allah. Airnya sama, rasanya beda. Kelapa airnya itu kelapa yang masukin air siapa Pak ke kelapa Pak? Itu yang ngasih manisnya siapa Pak? Disuntik atau bagaimana? Masya Allah. Bahkan jadi obat ya sekarang dicari. Kita mah dari dulu sudah konsumsi begitu. Jangan dipotong, usahanya tangkaman. Yang suara bebeja salah gitu ya. Itu jadi obat. Allah itu yang masukin manis itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat berlama-lama tanpa dikasih pengaruh. Masya Allah. Jadi kita tafakur sedikit demi sedikit. Ini kurma itu begitu Pak. Kemudian warnabi macam-macam anggur. Kemudian wabajarna biha minal uyun, Allah itu alirkan mata air. Jadi udah Allah persiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan. Maka bohong ketika seseorang merasa dirinya kekurangan, merasa dirinya tidak dicukupi. Ini naudzubillah min dzalik. Itu ada sebagian orang yang belum paham dirinya, belum bisa memaknai. Jadi seolah-olah merasa dirinya tidak bahagia dan orang lain bahagia. Kenapa? Yang ngasih sama kita Allah, yang ngasih sama tetangga kita Allah, yang ngasih kepada siapapun adalah Allah. Artinya setiap titik kita bersyukur kepada Allah, meskipun itu diberikan kepada orang lain. Betapa sayangnya Allah kepada seorang hamba yang bersyukur ketika melihat hamba yang lain menerima kenikmatan. Kita sudah belajar begitu Pak. Kita harus beda dengan yang lain. Orang bersyukur atas apa yang nikmat berikan Allah kepada mereka luar biasa. Tapi lebih luar biasa adalah ketika seseorang berbahagia, ketika melihat kebahagiaan diraih oleh orang lain. Alhamdulillah. Penting kita catat. Nah itu buah daripada tafakur. Coba kalau kita ada tafakur. Allah baiknya. Itu yang poin pertama Bapak. Jadi mata air luar biasa sudah Allah siapkan dengan segala sesuatunya. Kenapa sih Allah siapkan itu? Ya Allah Nabi Muhammad agar mereka yang ada di atas muka bumi itu makan min samarihi daripada buahnya. Ada di jalan-jalan Pak ya, tadi kita bicarakan. Mungkin ada sekarang musim mangga, itu kan diambil buahnya. Maka kalau mau menanam pohon itu tanamlah pohon yang berbuah. Biasanya bapak-bapak kan sukanya menanam yang berbuah. Kalau ibu-ibu yang berbunga. Betul kan? Nah, jadi buahnya ada, bunganya ada. Kenapa berbuah? Karena bisa diambil manfaat, bisa kita nikmati dan orang lain bisa menikmati sebab pohon yang kita tanam. Bahkan andai kata kita punya pohon dan pohon itu dimanfaatkan oleh makhluk Allah termasuk burung dan semacamnya, maka selama itu dimanfaatkan
dimanfaatkan selama itu dapat pahala. Wah, luar biasa. Itu akan dapat pahala yang mengagetkan ketika ada air. Ini pahala apa ya Allah? Ini kan menanam pohon, dan pohon itu burung beberapa generasi tinggal di sana. Ini ada burung maaf diusir dan semacam. Malam di sawah, di sawah kan juga pakai itu ya. Ya itu mah mulai maksud nama jangan dihabisin semuanya. Padahal ada burung perasaan mau biasa ya. Tapi mungkin kalau banyakkan kali ya, kalau banyakkan ya, itu mah menjaga saya kira tidak jadi persoalan ya. Karena sifatnya menilainya hama akan berusaha. Toh tidak begitu juga mereka punya rezeki masing-masing. Asal jangan dengan niat menzalimi kita menjaga saja agar apa yang kita tanam bisa kita ambil buahnya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas proses yang kita lakukan. Jadi samari itu buahnya. Ayat mina samari al-hasiri minal ma'i. Nah, adanya buah sebab adanya air. Jadi motor itu, air hujan itu adalah rezeki. Berarti nggak boleh Pak ya kalau ada hujan terus dijadikan masalah. Maaf ya saya nggak bisa datang. Kenapa? Berarti udah menunjukkan sikap bahwa hujan itu masalah. Dan ada yang lucu kan? Dia doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan gak turun hujan. Kan gitu ya. Dia bawa payung. Mudah-mudahan gak turun hujan, bawa jas hujan. Ini membingungkan malaikat. Ini tuh orang tuh nggak mau hujan tapi bawa payung. Pantasnya nih kita nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan. Doanya gimana? Ya Allah, mudah-mudahan nggak hujan, takut kehujanan. Pantas kan? Kita bawa hujan, mudah-mudahan nggak hujan. Jangan payung karena itu payung adalah untuk apabila hujan ada payung. Kalau ada hujan ada jas hujan. Maka sinkronkan apa yang kita minta sama Allah dengan amaliyah yang kita lakukan. Nah itu namanya manfaat Pak. Jadi yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Nah jadi Allah ajarkan di sini bahwasanya buah datang sebab adanya air sebab dia. Jadi Allah menjadikan hujan itu salah satu bagian daripada Allah menunjukkan kekuasaannya, sehingga sebab kekuasaan itu bisa diambil manfaat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk kita semua. Jadi sekarang sudah belajar ketika makan buah, ketika metik buah, ketika nanam buah, itu langsung doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudah-mudahan ini jadi ibadah ya. Kalau buah masem, apa yang Bapak katakan? Jangan dimakan asem. Padahal ada orang yang suka. Jadi kalau nggak suka jangan dimakan. Nggak boleh menghilang. Nabi kan begitu. Tapi kalau nggak suka nggak dimakan. Pernah kan satu ketika Nabi makan buah. Jadi dengan sahabat disuguhi buah. Sahabat sudah sama-sama siap makan apa? Buah. Tapi buahnya dihabiskan oleh Rasulullah SAW. Saya rasa dihabisin sendiri, Pak. Satu nafas habisin sendiri. Gimana perasaan antum semua yang hadir? Wah, habisan hasan. Habisin. Itu Rasul dihabiskan sama Rasulullah SAW. Kemudian selesai pertemuan tersebut, Rasul kurang sahabat ngomong, sahabat itu begitu. Jadi selalu ingin bertanya kepada Rasulullah, selalu ingin berkomunikasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kenapa tadi buahnya kok dihabisi? Kami kan mau. Apa kata Rasulullah? Itu buahnya asam banget.
Jadi Nabi tahu kalau antum makan itu akan wajahnya itu bermacam-macam. Dan kalau itu kelihatan sama yang ngasih buah, bagaimana perasaannya? Rasul sangat menjaga perasaan yang punya rumah dan gak akan dimakan oleh kalian semua. Maka Rasul makan semuanya dengan tujuan agar tidak menyakiti perasaan yang punya rumah dan tidak membuat perut sahabatnya kena masalah sebab asam buah tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo berapa aja amis. Sudah saya amis. Ayo berapa justru hasil kerbatun amis kan? Maka kita pun suka banyak masalah. Kita bikin masalah dengan amal sendiri kan? Kita bikin kebaikan itu kembali buat kita, keburukan kembali kepada kita. Maka penting ajaran baginda Nabi Muhammad SAW sama seperti itu Nabi saya kepada umatnya. Air itu luar biasa. Jadi ketika hujan, biar bagaimanapun yakini itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sebab hujan tersebut makmurkan dunia. Alhamdulillah. Kemudian wa ma biasu'ainihim, wa ma dan perkara biasu yang telah berbuat atau melakukan terhadap perkara tersebut, aidihim, apa aidihim? Tangan-tangan manusia. Kalau hadil ayati, dibaca ayat ini oleh Al-Imam Al-Kisai, Imam Kisai wa Bakri, dan Imam Abu Bakar bighairi haid, tanpa menggunakan ha. Wa ma'amilat, tidak pakai hu. Wal akhiruna, dan ini dibaca oleh sebagian ulama yang lain, amil tuhu bil ha'i, dengan ha. Ada yang menggunakan ha, ada yang tidak menggunakan ha. Masing-masing punya dasar, masing-masing punya alasan. Apa alasannya? Kemudian amil tuhu bil ha'i su'ila ma bima'na tadi. Ada yang mengambil ha itu dengan ma tersebut bimakna ladzi, dengan makna ladzi yang ay yaquluna minal ladzina amil tuha aidihim, yaquluna makanlah mereka-mereka minal ladzina dari sesuatu amilatku yang mereka perbuat terhadap perkara tersebut, aidihim dengan tangan-tangan mereka, minaz zar'i daripada tanaman-tanaman, wal gharsi. Kalau zari itu lebih ke sawah yang ditanami. Kalau garsi itu tanaman-tanaman seperti ada yang di sini lah sekitar kita. Jadi zari itu lebih ke kebun, jadi lebih luas. Kalau giras mah tanaman-tanaman biasa yang bisa kita temui. Gharihima, dan selain daripada zari dan garsi, apapun itu yang tumbuh, yang ditanam di atas muka bumi ini melalui tangan manusia. Kan nabiti, seperti minuman, wadabsi, di sini maknanya siruf. Jadi olahan-olahan manusia. Jadi sekarang kita oleh musallin dikenalkan kepada apa namanya? Af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Af'al itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi af'al Allah itu ada mudhar, ada mukhtar. Kalau mukhtar itu jadi perbuatan Allah, tidak ada campur tangan manusia. Artinya langsung oleh Allah. Langit, bumi, nah itu langsung oleh Allah. Ada nggak Pak cerita dari orang-orang dulu mau mereka terlibat bikin langit? Ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena itu langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bumi pun demikian, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu disebutnya mukhtar, tidak ada campur tangan manusia. Ada juga mukhtar. Kalau mukhtar ini perbuatan Allah hanya melalui campur tangan makhluk Allah. Jalan tol, gedung-gedung bertingkat, itu siapa yang buat? Manusia, hakikatnya Allah. Jadi ketika kita melihat apapun itu, yang pertama ada di dalam hati kita Allah. Jadi yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya melalui tangan manusia.
Jadi kita sedang diperkenalkan oleh musannif, itulah af'al Allah. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada yang memiliki pekerjaan kecuali Allah. Berarti tidak boleh ketika kita melakukan sesuatu diakui itu adalah pekerjaan kita, itu adalah perbuatan kita, itu adalah hasil jerih payah kita. Gak boleh diakui. Jadi kalau diakui melangkahi Allah. Jadi hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak diucapkan, yang terpenting di dalam hati ini adalah Allah. Kan baik buruk itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Jadi akibat yang terjadi baik pada diri kita atau pada makhluk yang manapun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Benar. Orang mabuk oleh siapa? Orang maksiat oleh siapa? Oleh Allah kan? Orang taat oleh Allah, maksiat oleh Allah. Hanya sul adab tidak boleh menyebutkan begini. Ini kamu mabuk. Saya mabuk sama Allah kok. Nah, itu sul adab tidak boleh dikatakan begitu. Tapi yakinnya hakikatnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat kebaikan, Allah yang kasih. Ketika kita melakukan kejelekan, itu adalah amalnya Allah. Itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal yang Allah ciptakan ada di muka bumi ini semuanya adalah baik. Contoh, ada orang gak rajin istighfar, Pak. Kalau kita alhamdulillah pada sholat istighfar, kita sholawat banyak, sholawat sudah termasuk istighfarnya. Ini orang gak suka istighfar, gak begitu mau sholawat, tapi suka diomongin orang. Jadi ada orang, contohnya saya diomongin oleh si B. Nah ketika saya diomongin oleh si B kejelekan saya, maka dosa saya berkurang, diberikan kepada yang ngomongin. Dia istighfar enggak? Enggak. Tapi Allah pengen dia diampuni oleh Allah. Caranya begitu. Dia enggak diomongin orang, dia enggak istighfar, cuma Allah kasih dia sakit. Karena kalau sakit sobar, dosa-dosanya dia enggak istighfar. Tapi Allah pengen dia diampuni dosanya. Dikasih sama Allah. Mudah-mudahan di Indonesia udah berapa tahun nih kondisi begini Pak? 2 ya. Jalan 2 ya, 1,5. 2 tahun, taruhlah 2 tahun. Mudah-mudahan 2 tahun ini kita sabar hadapi dosa kita diampuni Allah. Memang terlihat madarat tapi manfaat. Udahlah kita nggak usah mikirin terlalu gimana ya, terlalu dipikirin. Kok yang buat itu juga belum tentu mikirin kita betul. Ojo mikir katanya tapi zikir. Itu jadi mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seluruh dunia ini Allah laknat. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu. Ad-dunya mal'unun wa ma fiha. Allah itu melaknat dunia beserta isinya. Semua yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah. Apa itu laknat? Jauh dari rahmatnya Allah. Sedangkan satu-satunya jalan seseorang masuk ke dalam surganya Allah bukan amalnya, tapi rahmat Allah. Ini dikatakan oleh baginda Nabi, putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrallahi, kecuali orang yang mikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dilaknat. Ini kita sedang apa? Zikir kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang melakukan sesuatu sehingga orang ingat sama Allah. Ini yang bangun ini hadir nggak di sini? Ada yang hadir, ada yang nggak saja. Mungkin kan ini semua ya, ada yang ikut andil dalam pembangunan masjid ini, betul?
Yang ikut andil hadir, alhamdulillah. Ikut andil tapi tidak hadir, walah masuk juga. Jadi jangan sepele. Ini saya mau ngasih semen, seember. Ya, cekuran itu hargai. Punya segitu ingin ikut andil. Nah, meskipun sebesar itu, sejumlah itu akan manfaat bagi dirinya, apalagi lebih daripada ini. Itu wa mawala, dia buat majlis sholawatan, kemudian rotiban, dia buat kegiatan-kegiatan seperti istighosah dan semacamnya. Pokoknya dia fasilitasi agar ada situasi yang selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat peringatan-peringatan sehingga orang-orang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa'aliman, orang yang ngasih ilmu, orang yang mengajarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, dia menunjukkan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa muta'alliman, orang yang ngaji mencari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mudah-mudahan ini kita ada salah satu yang paling zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mempersiapkan fasilitas untuk zikir itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak bisa menyampaikan ajaran baginda Nabi, kita belajar ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mudah-mudahan kita jauh daripada laknat Allah, justru mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkah pengajian. Maka nyambung ya dengan tadi pagi-pagi banyak perbaiki. Ibu Abu Dzar itu kenapa dipanggil Abu Dzar? Abu bapak dari itu semut deh. Jadi bapak semut. Abu Hurairah bapak kucing. Itu Abu Dzar itu Jundub namanya. Tapi dipanggil bapak semut kenapa? Karena setiap pagi, Pak, setiap pagi itu ngasih makan semut. Jadi lubang-lubang semut dikasih makan. Maka bapak kalau ngasih makanan seperti kucing, ayam, itu niatkan sedekah, Pak. Jadi ulah marah-marah lo, udah begitu aja nggak dapat pahala. Coba niatkan sedekah kepada makhluk Allah, sedekah kepada makhluk Allah, itu jadi pahala. Ya mungkin begini Pak ya, bukan berarti Abu Dzar nggak mampu, tapi Abu Dzar sedang mengajarkan kepada kita bahwa sedikit apapun kita bisa melakukan kebaikan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau seseorang mengasihi makhluk yang ada di muka bumi, maka dia akan diasihi oleh makhluk yang ada di langit. Malaikat akan mengasihi orang-orang yang seperti itu. Dan itu kan ada para nabi di setiap tingkat apa ya? Tingkat langit itu mereka akan menyayangi orang-orang yang menyayangi makhluk yang ada di muka bumi. Abu Dzar sedang mengajarkan itu. Ya punten kalau nasi sedikit, dia masa dikasih tetangga. Ini nasi sedikit kan nggak mungkin ya. Tapi kalau semut satu butir apa namanya nasi itu akan sangat manfaat bagi mereka. Apalagi lebih dari itu saja sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah maka sebab ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian itu disampaikan pula oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in, oleh alim ulama, sampai dari guru-guru kita kepada kita semua, agar kita menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu istri kita, apalagi itu anak-anak kita, apalagi itu lingkungan kita. Sambut saja begitu dihargai. Imam Syafi'i rahimahullah ketika makan ada kucing lewat, panggil istrinya, istriku sini buat makanan persis seperti ini. Untuk siapa? Kalau kita sebentar Meng, sebentar, sisa kan? Kucing tembus, tetap herang pulang. Kayak kayak budak sama anaknya dikasih kucing, nanti dulu, kalau ya kayak dagingan ya Allah, udahlah kasih. Pokoknya jika Imam Syafi'i sama olahannya, kita ya minimal
setelah makan nasi dengan niat sedekah. Bahkan ada yang luar biasa kata guru saya, ketika maulid datang, kita nggak muludan bisa meriah, karena mungkin keterbatasan waktu, situasi dan semacamnya, atau mungkin materi. Jangankan begitu, Pak. Kita punya tulang ikan, kemudian kita kasih kepada kucing. Pada bulan maulid kita niatkan maulid Rasulullah SAW, itu pahalanya besar. Bukan menghinakan, bukan. Kenapa? Karena itu ajaran siapa? Rasulullah SAW. Itu ajaran Rasulullah SAW. Apalagi mengadakan acara dia ngasih senai, ngasih makan. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah, ada namanya Abdullah bin Salam. Dia seorang pendeta yang Taurat kitabnya, dia mau membuktikan Muhammad itu benar nggak seorang nabi dan rasul. Saya mau dengar apa lisan yang pertama terucap ketika beliau sampai di kota Madinah. Nabi datang masuk kota Madinah, ada seorang ya ayuhan nas absus salam. Wahai manusia, kabarkan salam, kasih keselamatan, kasih kedamaian, kenyamanan orang lain ketika kita datang, ketika kita menghadapi orang lain, ketika datang kita kepada suatu situasi, kita menunjukkan kenyamanan, kedamaian bagi orang lain. Itu yang diajarkan. Kemudian yang kedua, wabut ini to'am, ngasih makanan. Maka setelah mendengar itu, yakin ini adalah seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika datang ke Madinah, luar biasa. Berarti kan ngasih makan itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Maka belajarlah kita selalu ingin. Maka saya tadi kalau lewat Jumat Berkah Pak, kalau lewat kota Pak, ada mobil bawain makanan, ngasih yang pinggir-pinggir jalan. Sekalian sallallahu alaihi wasallam. Ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkah luar biasa. Makanya rezeki itu Pak enak. Saya datang ke pengajian, saya ngaji 1,5 jam, membayar. Pulang bawa kue kebanyakan. Kan kue kebanyakan ya. Udah kue kebanyakan, nyampe rumah nggak kemakan. Sebagian dikasih sama orang. Itu orang ngaji nggak? Dia ngomong nggak 1,5 jam? Enak gak dia? Enak, gue yang ngaji dia yang makan. Begitulah Allah. Kalau Allah mau, kita yang capek, rezeki dia. Tapi enggak juga kita malas-malasan, bukan ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi itu ajaran baginda Nabi luar biasa. Mendapat keberkahan baginda Nabi SAW. Kita termasuk golongan orang yang mudah-mudahan istiqamah dalam ajaran baginda Nabi. Sedikit-sedikit Allah kasih kesempatan untuk bisa mempelajari bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, itu saja begini.